Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan Ibu Sri Ratnaningsih sebagai guru PAI. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, anak-anak, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas untuk bisa memimpin doa pada hari ini. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, sebelum lanjut ke pelajaran, Ibu mau menanyakan kabar kalian hari ini. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelum kita menginjak pada materi pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa harus mampu menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Dan yang kedua, siswa harus mampu memaparkan atau merangkum tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Persepsi di sini Ibu menjelaskan belajar membaca Al-Quran dengan tartil itu merupakan langkah pertama yang harus kita tempuh oleh anak muslim, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup, maka harus dipahami isinya. Dalam kegiatan hari ini diharapkan kalian bisa memahami pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 untuk dijadikan sebagai panduan hidup di tengah keragaman dan perbedaan manusia. Kemudian Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama itu ada perbedaan jenis kelamin. Bisa kalian lihat, ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian gambar yang kedua, ada perbedaan suku bangsa. Gambar yang ketiga, ada perbedaan agama yang dianut. Dan gambar yang keempat, ada perbedaan suatu atau sebuah profesi atau pekerjaan. Nah, dalam gambar tersebut kalian bisa melihat ada perbedaan-perbedaan, sehingga terbesit dalam suatu pikiran mengapa Allah menciptakan manusia dengan beraneka ragam. Karena ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran memberikan gambaran kepada kita tentang keragaman manusia, tujuan penciptaan keragaman dan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, ada satu pertanyaan pemantik. Mengapa sih kita harus saling membantu? Padahal kita itu berbeda jenis kelamin, berbeda suku bangsa, berbeda agama, dan juga bahkan sampai berbeda bangsa. Ada yang tahu, anak-anak? Nah, mengapa kita perlu membantu itu? Supaya kita dapat menumbuhkan rasa persaudaraan. Karena kita itu saling membutuhkan satu sama lain. Dan juga dalam perbedaan itu maka akan menciptakan persatuan. Sudah dipahami? Baik, untuk jelasnya ayo kita membaca sama-sama Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, setelah tadi kita bersama-sama membaca surat Al-Hujurat ayat 13, Ibu
akan menjelaskan tentang tafsir surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 menafsirkan, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang laki-laki dan perempuan, yakni dari keturunan yang sama dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Seluruh umat manusia derajat kemanusiaannya sama. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya saling membantu, saling melengkapi, dan saling bekerja sama, bukan untuk saling mengolok-olok dan saling memusuhi antar satu kelompok dengan kelompok yang lainnya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan, ataupun kepangkatan, karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang yang paling bertakwa. Karenanya kalian hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kalian supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam tafsir selanjutnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti, sehingga tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlewat dari pengetahuannya. Di tengah keragaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa. Manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi mendapat tugas untuk mengelola dan menjaga kelestarian bumi ini. Ada satu slogan, berbeda dalam persaudaraan dan bersaudara dalam perbedaan. Nah, anak-anakku sekalian, tadi Ibu sudah memaparkan tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Kita sudah membacanya sama-sama, kemudian Ibu sudah menjelaskan tafsir dari atau penjelasan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, di sini setelah Ibu menjelaskan, Ibu akan membentuk kelompok berdasarkan nomor urut absen. Satu kelompok terdiri dari 5 orang peserta. Ibu akan membentuk menjadi 5 kelompok. Nah, setelah membentuk kelompok, maka Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik, di mana dalam lembar kerja peserta didik ini setiap kelompok harus membuat ringkasan materi tentang pesan pokok dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Silahkan untuk setiap kelompok berunding bersama teman lainnya, kemudian tuangkan ke dalam kertas yang sudah Ibu bagikan per kelompok. Dapat dipahami? Nah, setelah selesai tugas LKPD kalian harus mempresentasikannya per kelompok. Alhamdulillah, tiba pada kesimpulan. Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang kedua, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya ialah untuk saling mengenal. Dan yang terakhir, yang ketiga, setiap manusia itu mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu orang kaya, orang miskin, baik laki-laki maupun perempuan, cantik maupun gagah, dan sebagainya. Yang membedakan di hadapan Allah hanya satu, yaitu dari segi ketakwaannya saja. Alhamdulillah, materi pada hari ini telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan mendapat manfaat dari apa yang telah Ibu berikan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.